Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yofi Jevandistian. Saya bertugas sebagai dosen etnomusikologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Salam kenal, salam budaya, budayakan salam. Baik, pada video kali ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma perguruan tinggi di aspek pengajaran. Video ini membuat penjelasan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Musik Nusantara. Mata kuliah Sosiologi Musik Nusantara merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di program studi S1 Etnopsikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman dengan bobot 2 SKS dalam satu semester. Mata kuliah Sosiologi Musik Nusantara mempelajari fenomena sosial yang berkaitan dengan musik tradisional atau musik etnis yang berasal dari wilayah Nusantara, khususnya Kalimantan Timur. Pada mata kuliah ini membahas juga mengenai teori sosiologi dari era klasik sampai postmodern yang nantinya akan menjadi pisau bedah dalam menganalisis atau mengkaji musik tradisi yang ada di Kalimantan Timur. CPL dalam program studi S1 Etnomusikologi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Dalam keterampilan umum mengkaji fenomena musik dalam konteks sosial dan budaya musik itu sendiri sebagai hasil kebudayaan yang mengandung aspek struktural dan estetika. Kedua, menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis terhadap fenomena musik dalam budaya manusia secara etnomusikologi, baik yang berbentuk struktural maupun fungsional atau dalam teks maupun konteks. Yang terakhir, ketiga, menerapkan pengetahuan untuk mengkaji permasalahan etnomusikologi yang berhubungan dengan hutan tropis lembab dan lingkungannya. CPMK pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar dari mata kuliah Sosiologi Musik Nusantara. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sosiologi. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena musik tradisi dalam kebudayaan atau musik tradisi pada masyarakat atau kelompok di Kalimantan Timur dengan teori sosiologi. Pada mata kuliah Sosiologi Musik Nusantara, saya menggunakan 3 pendekatan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, dalam penyampaian bahan ajar, saya menggunakan slide presentasi dan juga video yang saya buat di YouTube dengan akun Yofi Yoji. Hal ini bertujuan agar sebelum kuliah dimulai, mahasiswa bisa mendengar dan mempelajari video yang saya buat atau yang saya upload di YouTube terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar pada saat perkuliahan kelas dimulai, kelas akan lebih aktif dan mahasiswa datang dengan pengetahuan yang sudah didapat dari video yang sudah saya buat di YouTube. Selain itu, saya menggunakan alat musik sebagai media penunjang dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu interaction. Pada interaction atau interaksi dilakukan melalui tanya jawab atau diskusi kelompok dan didampingi oleh dosen di dalam ruangan. Yang ketiga, assessment. Assessment ini dilakukan dengan pengamatan diskusi kelompok serta penugasan mandiri maupun kelompok. Selain itu, assessment dilakukan pada pelaksanaan UTS dan UAS. Pada mata kuliah ini menggunakan metode sinkronus yang mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam berinteraksi dan memahami materi di dalam kelas maupun di grup WhatsApp.
pembelajaran tidak hanya dilakukan sebatas pada ruang kelas dan jam pembelajaran saja, tetapi diskusi dilakukan pada grup WhatsApp. Grup WhatsApp dibuat sebagai wadah diskusi dan perencanaan kerja tugas kelompok. Pada grup WhatsApp, saya selaku pengajar juga memberikan referensi bahan video ajar yang saya buat dan saya upload di YouTube, yaitu YouTube VOC, dan referensi lainnya seperti e-book dan juga jurnal yang terkait. UTS diberikan melalui model pilihan ganda dan esai guna mengukur pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar pada mata kuliah Sosiologi Musik Nusantara. UAS dilakukan dengan pendekatan project-based learning, di mana setiap kelompok akan melakukan fieldwork atau kerja lapangan berupa meneliti musik tradisi pada masyarakat atau kelompok atau juga sanggar dan mengkajinya dengan salah satu teori yang pernah dipelajari di mata kuliah Sosiologi Musik Nusantara. Asesmen terdapat partikum 20%, afektif 10%, tugas 10%, UTS 20%, dan UAS 40%. Demikian deskripsi pembelajaran mata kuliah Sosiologi Musik Nusantara pada Prodi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari proses pembelajaran saya yang dilakukan secara sinkronis tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Salam budaya, jayakan salam. Baik, selamat pagi. Mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teori habitus. Karena sesuai dengan RPS kita atau silabus yang pernah saya berikan ke kalian, di pertemuan 7 kita akan belajar teori. Nah, di modul juga ada, bisa kalian pelajari juga yang sudah saya bagi ke kalian, tolong dipelajari juga. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai teori habitus. Capaian pembelajaran ini yaitu kalian bisa menggunakan teori habitus dalam melihat sebuah habitat, tanda kutip, habit, atau perilaku sosial sebuah masyarakat, komunitas, atau sanggar, atau kelompok musik yang lainnya dalam mereka memproduksi. Anda bisa dipahami? Tidak. Baca teori habitus siapa ini? Oke, ada yang tahu? Biar berdua. Sebelum kalian mempelajari teori ini adalah referensi buku-buku yang saya gunakan. Dari ada buku saya, yaitu Habitus Musikal. Ini adalah gubahan dari tesis saya menjadi buku. Bisa kalian baca di perpustakaan. Bagaimana sebuah komunitas membentuk habitnya untuk bermain musik jazz. Kedua, bukunya Pierre Bourdieu sendiri mengenai arena produksi kultural. Ini yang akan menjadi objek kita atau fokus kita belajar dari habit menghasilkan sebuah produksi kultural. Ketiga, bukunya Pierre Bourdieu sendiri mengenai Outline of the Theory of Practice. Itu buku lama 1977, tapi yang buat Bourdieu. Keempat, bukunya Herke Richard sebagai editor. Itu bukunya menarik, Habitus Sekali Modal Tambahan Praktik. Lalu jurnal juga ada, jurnal saya juga bagaimana saya menggunakan teori habitus dalam melihat suku Dayak melakukan belian sentiyu. Itu teman-teman ya. Jadi untuk referensinya ada 4 buku, 1 jurnal. Pertama lagi belajar yang blokot, total code yang ini. 1, 3, 5. Oke, ketika sudah sekarang tinggal main-main aja. Belajar nggak? Belajarnya sama nggak? Hasil akumulasi dari proses belajar itu. Inilah habit. Makanya bermusik pun nggak bisa serta-merta langsung
kamu kuliah musik? Iya. Bisa main musik nggak? Enggak. Harapannya ya keluar dari kampus ini saya langsung jadi maestro musik. Ya nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ada proses akumulasi. Nah, di dalam habitus, pembentukan habitus, tadi kita udah berbicara ranah sosial, oke? Apa itu ranah? Lingkungan, arena, tempat kita. Nah, ini ada agen 1, agen 2. Orang, individu, dalam bahasanya Bourdieu adalah agen. Ini ada 2 panah, artinya adalah agen ini, setiap agen 1 dan agen 2 saling berinteraksi. Oke? Interaksi, ya mereka berkomunikasi atau sedang melakukan kegiatan. Oke? Ada pertarungan modal. Hasilnya apa? Ada agen yang dominan, ada agen yang terdominasi. Sampai mau maju main gitar, saya butuh. Oke, silakan. Main C, G, D. What? Males? Mau sih, Mbak? Yang dia lakuin apa? Yang dia lakuin apa? Mengikuti nggak? Karena apa? Dia termasuk agen yang kalah atau agen yang terdominasi. Coba misalnya Wesley nyuruh dia, mau ngikutin nggak kau? Ketawa kan? Karena apa? Model yang dimiliki sama Mas Muad sama Mas Wesley itu hampir mirip. Mirip-miripnya apa? Ya sama-sama mahasiswa. Iya nggak sih? Ya. Contoh misalnya si Wesley, Mas Wesley main sape, tiba-tiba Mbak Alfa ngomong, Wesley main sape ini jelek, salah itu maksudnya gini. Wesley percaya nggak kira-kira? Ya ngapain sih kamu bukan orang dalam ya? Ya nggak sih? Kamu juga bisa capek. Nah, ternyata modal itu apa yang dimiliki. Apapun itu nanti kita akan belajar modal. Tapi dari sini paham nggak? Ada agen yang dominan, ada agen yang terdominasi. Oke, terima kasih Mang Muad. Di kelas ini kalian, aku nggak ikut. Siapa yang agen dominan? Cutting. Mas Zaki, jam 8 kita mulai. Ya, Mas Zaki ngomong jam berapa ke kalian? Apa yang kalian lakukan? Datang. Karena kalian agen terdominasi. Mas Zaki? Oke. Ketika saya hadir di sini bersama kalian, siapa agen dominannya? Agen terdominasi? Ada Pak Dekan, WD, Mas Aris, Kaprodi, saya dan kalian. Siapa agen dominannya? Baik. Dominasi sisanya kan? Ya, ternyata agen dominan dan terdominasi itu juga bisa berubah-ubah mengikuti ranah. Kalau di sini anggap aja di ruangan ini ya, berarti ranahnya nggak hanya ruangan tapi momennya. Paham? Tadi kan di awal kita belajar ranah itu lokasi, tempat gitu. Ternyata tempatnya sama, momennya beda. Beda juga siapa yang terdominan, siapa yang terdominasi. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai pertarungan modal. Bayangan kalian modal itu apa? Barang, terus uang, terus biaya, terus yang lain alat. Menurut Bourdieu, modal itu segala sesuatu yang dimiliki. Kalian punya panjang, nggak cuma ngomong itu aja, aku persingkat gitu ya. Modal yang pertama apa? Baca apa? Modal kultural. Coba si Ansel main sape coba. Sama main sape. Sama Wesley, coba maju Wesley. Oke, bisa main sape kan? Coba main lah semain-mainnya kamu. Jadi itu kelihatan seluruh dunia bisa tahu kamu main sape. Ya, coba Wesley. Gimana? Oke, cukup.
Jelek yang mana? Jelek yang mana? Karena apa? Dia tidak memiliki modal kultural untuk sampai. Modal kultural ini bisa berupa tadi pendidikan. Sama-sama nih, sama-sama Koyakno kan? Itu budaya yang dimiliki. Sekarang biasanya orang apa? Dayak. Hasan? Ke Timur. Sebagus-bagusnya yang main sape, pasti akan lebih enak Wesley. Karena apa? Dia memiliki budayanya. Baik. Yang kedua, yaitu apa? Modal sosial itu berhubungan dengan orang-orang, interaksi, hubungan. Mungkin ketika saya ngobrol sama kalian seperti ini, oke teman-teman, ini saya tangan kayak gini ya. Habit kegiatan atau sikap saya seperti ini, kayak gini segala macam. Tiba-tiba ada Pak Dekan melihat saya dalam mengajar. Apakah saya seperti ini? Sopan kan? Bahkan jok saya yang gelap-gelap namun saya tunjukkan. Kalau saya munculkan bisa bahaya. Nah, ternyata ada perubahan sikap atau habit ketika ada seseorang yang lebih dominan. Kenapa Pak Dekan untuk modal sosial lebih banyak daripada saya dosen? Karena beliau dekan, teman-temannya dekan pasti sama dekan FIB, dekan sama Unmul, ya kan? Modal ekonomi, yang kebanyakan yang kalian katakan benar semua. Apa yang kalian katakan tadi itu kebanyakan mengenai modal ekonomi. Bisa apa ekonomi kira-kira dengan kalian? Uang, terus alat dan jasa, ya, alat dan alat produksi, gitu ya. Ini yang punya sampai siapa? Mas Kres. Dia punya sape. Tiba-tiba saya bukan dosen yang saya adalah mahasiswa biasa, jengdes pinjam sapenya dong. Buat apa? Buat ngejob. Rumahnya nih jobnya 2 juta misalnya. Si Grace habis itu nanya apa coba kira-kira? Aku dapat fee-nya lah, ya kan? Misalnya yang ngomong nggak dapat, kamu minjemin nggak? Enggak. Karena apa? Dia punya produksi kok. Ya enggak? Nih aku minjemin, bagilah tinggal 20%, 30% lah. Atau mungkin lebih banyak. Lah dia punya alat. Ayolah Grace, tolong Grace gitu. Mohon. Ayolah Grace. Tapi ketika sape ini punya Grace, tiba-tiba orang yang pinjam sape, saya pinjam sape ke Rapli, mohon. Bisa nggak kira-kira? Tapi nggak punya sape. Yang punya sape Grace. Bisa nggak kira-kira? Ya enggak, ngapain aku mau nama di Rapli? Yang Rapli nggak punya sape. Yang berikutnya adalah modal simbolik. Modal simbolik ini kasarannya adalah gabungan dari 2 modal. Entah itu modal kultural dengan sosial, modal ekonomi dengan modal sosial, atau modal ekonomi dengan modal kultural, minimal gabungan dari 2 modal. Sampai sini bisa dipahami? Nah, logika berpikirnya gini. Agen dominan ini bagus nih, slide-nya bagus nih, ada peluru. Doksa, kekerasan, simbolik. Agen terdominasi. Ini udah dituning? Udah. Kita nama sampainya? Nah, ya udah. Oke. Misalnya si nggak apa, coba si Wesley sama Mas Rapli coba main kita sama Sape. Mas Muas ya? Oke, Mas Muas sama Mas Muas. Ada nih Mas Wesley? Coba taruh dulu gitarnya. Kalian ada di sana. Coba Wesley ajarin si Cuma Sape, ajarin Muas main Sape. Lagu yang gampang aja. Nah, begitu belajar biar gak lama. Dah, segitu aja.
Apa? Ya kok kenapa? Salah penempatan. Ketika dia ngomong salah penempatan, si siapa namanya? Mas Muad ngeyel nggak? Ini bener nggak salah penempatan? Apa yang kamu lakukan? Mengikuti atau apa? Mengikuti. Itu namanya doksa. Doksa, bukan dosa ya. Kalau dosa kalian, kalau yang alim saya. Doksa adalah sebuah pernyataan yang nggak bisa dibantah lagi kebenarannya. Jadi udahlah, karena kamu agen dominan, apa yang kamu katakan, saya anggap itu benar. Oke? Lagi, kasih lagi sampainya. Kasihnya susah. Nah, kayak bisa nggak? Tiba-tiba karena diajarin sehari, 2 hari, sampai bahas tahun diajarin, Mas Muad nggak bisa. Lalu si Mas Fisri, ya Allah, ini yang ngajarin anak SD aja lah. Kamu kayak anak SD nggak bisa. Ya nggak sih? Nah, itu disebut kekerasan simbolik. Karena dia mengajarkan sebuah sosok lain, itu anak SD itu. Ya udahlah, udah kamu gak usah belajar sampai lah. Kamu minum waktu dulu aja lah, biar pinter gitu misalnya. Nah, ketika apa yang diajarkan Mas Wesley ke Mas Muad bisa dilakukan, menghasilkan sebuah produksi kultural. Produksi kultural ini bukan hanya karena dia main sape, wah ini budaya sekali. Enggak, semuanya. Di saat saya ngajarin kalian, dan kalian memahami, ini adalah produksi kultural. Apa ya? Budaya belajar berpendidikan. Sampai sini bisa dipahami? Apa yang diinginkan oleh agen dominan tercapai. Itu menghasilkan sebuah produksi kultural. Seperti itu. Oke? Baik, terima kasih Mas Wesley sama Mas Muad. Selamat kembali ke tempat, hati-hati Mas. Oke? Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Apakah ada pertanyaan? Oke. Oke, silakan Mas Zaki. Kan bertanya Mas Zaki. Mas, izin Mas ya, bertanya dengan yang berkaitan dengan habitus tadi. Yang ketika sudah belajar gitar sejak usia 8 tahun misalnya, dia mengulik secara sadar. Ketika dia sudah kuliah, misalnya kuliah seperti kami dan bisa memainkan gitar seperti Muad contohnya, yang secara nggak sadar tadi, seperti Mas. Yang saya tanyakan, apakah habitus ini adalah sebuah teori yang memberatkan pada sebuah proses, rangkaian proses yang mengkonstruksi sebuah habitus itu sendiri? Oke, baik, terima kasih. Simpelnya pertanyaannya, apakah habitus itu adalah terbentuk dari sebuah proses? Oke? Nah, tadi kita di awal sudah mengatakan bahwa habitus adalah hasil akumulasi tindakan yang dipelajari secara sadar zaman anak-anak dan dilakukan sampai sekarang secara tidak sadar. Maksudnya tidak sadar ini berarti gila ya teman-teman ya. Karena ini banyak muslim, habit itu kan berbicara dengan sikap tindakan. Kalian sholat zaman dulu, jangan sholat yang simpel aja. Kalian main jilbab. Waktu kecil diajarin mama kalian pakai kain, Allah apa yang ditarik duluan? Ininya, ya kan? Pinggirnya kan tarik, ngerapihin lama banget, mereng. Sadar nggak belajar itu ya? Sadar, karena proses belajar. Tapi sekarang kalian gitu nggak? Set. Mana ada? Iya nggak itu? Akumulasi biasanya proses belajar itu. Bermusik apa ya? Habit musikal itu tidak bisa terbentuk dalam waktu dekat. Perlu ada proses. Makanya di buku saya yang habitus musikal itu berbicara bagaimana kebiasaan seseorang membentuk orang itu menjadi seorang musisi. Seperti itu. Dalam di jurnal saya pun habit orang Dayak Benua melakukan ritual belian
itu pun ada belajar. Misalnya pembelian ini dukun ya. Ketika sebelum menjadi dukun, dia perlu belajar nggak? Karena menjadi seorang dukun atau pembelian dalam upacara ritual belian yang dipercaya oleh orang-orang daerah benua, itu nggak sembarangan. Pembelian memiliki modal kultural yang besar pasti. Iya dong, dia belajar dari awal, dari kecil, dari remaja mungkin. Modal sosialnya pasti besar. Kan setidaknya pembelian memiliki hal yang lebih besar daripada orang-orang atau pasiennya. Oke, misalnya saya adalah dokter. Oke, kalian ke AWS, saya dokter di AWS. Saya cuma kalian saya ada luka di sini misalnya, di pipi. Saya ngomong itu tumor, harus operasi. Kalian percaya nggak? Percaya nggak? Terus misalnya kalian ini kecaar, terus saya ngomong, saya saat ini sebagai dosen, wah itu tumor itu, operasi. Apa yang kalian lakukan? Bukan? Karena ya modal saya nggak cukup untuk menentukan sebuah diagnosa penyakit. Karena saya bukan dokter. Kayak gitu, ada yang lagi? Ya, Mas Muat, main gitar. Saya mau nanya Mas, terkait tadi kan dijelaskan ranah sama lingkungan itu kan. Di dalam ranah itu membentuk sebuah agen-agen yang saling bersaing untuk mendapatkan pihak yang terdominasi. Dan apakah mungkin pihak yang terdominasi ini juga bersaing gitu Mas dengan pihak yang terdominasi juga? Oke, menarik. Terima kasih. Apakah dalam sebuah ranah tempat pihak-pihak yang terdominasi juga bersaing? Kira-kira gimana? Iya. Maksud sih? Kenapa sih? Biar sahabatnya benar. Ini simpel. Atau itu apa? Gua tidak percaya. Itu sama seperti itu. Makanya jangan pernah kerjasama sama orang terdominasi. Cari bersaing nggak sih mereka? Misalnya gini. Misalnya di kelas ini yang paling nilai kecil, misalnya mata kuliah piano, berarti siapa? Saya. Mas Ansel sama yang paling kecil. Mas Mulyawan sama Mas Zaki. Emang ketika mereka dapat nilai kecil, kamu kecil? Iya, berapa kecil sih itu? Bukan sampai kayak gitu. Habis itu mereka meratapi nasib sambil ngerokok gitu. Nggak pakai kawan, mereka kecil kamu. Kalau mereka sadar sebagai mahasiswa, mereka akan bersaing dan belajar untuk menjadi tidak yang simpel, remedial. Kemarin itu kan kalian-kalian yang remedial adalah kalian-kalian yang terdominasi secara nilai, ya nggak sih? Kenapa yang kalian datang remedial? Hah? Tuh, biar mereka mendapatkan nilai yang nggak kecil. Kalian bersaing mereka kan? Pada konsep ini pun kalian semua agen dominasi kok. Iya nggak? Dengan wangi ini, kalian berjuang nggak untuk menjadi agen dominan di hadapan teman-teman kalian? Ya kan? Kalian latihan. Jadi agen dominan nggak selamanya menjadi dominan. Agen terdominasi nggak selamanya menjadi agen terdominasi. Dan ruang waktu seperti itu, Mas Muat. Mas Muat ya. Makasih. Baik, assessment-nya atau tugasnya adalah kalian merangkum untuk individu, merangkum dari materi hari ini. Lalu ambillah contoh-contoh yang terdekat dari kalian. Seperti itu? Bisa dipahami? Baik, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Demikian video saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam budaya.